Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video tutorial matematika. Di sesi kali ini kita akan mempelajari mengenai integral ya. Lanjutan dari materi sebelumnya, turunan. Integral itu adalah nilai luas daerah di bawah kurva ya. Nilai luas daerah di bawah kurva dari suatu interval. Misalkan di sini sebuah kurva Y sama dengan 4 min E kuadrat. Area berwarna biru merupakan luas daerah di bawah kurva. Kalau daerah berupa persegi, maka hal itu bisa dicari dengan panjang kali lebar. Maka kalau kurvanya lengkung, hal itu tidak akan presisi lagi mengingat terdapat lengkungan-lengkungan. Untuk itu, cara yang kita lakukan dalam mencari luas daerah di bawah kurva dari kurva ini adalah membagi kurva ke dalam partisi persegi panjang merah. Kita dekati nilai luas itu melalui luas pertama, luas kedua, luas ketiga, luas keempat. Lalu pertanyaannya, bagaimana sisa area yang biru? Maka sisa-sisa area di sini adalah error dari pendekatan kita ya. Jadi karena ini pendekatan, maka nilainya tidak presisi tapi mendekati dari nilai sebenarnya. Kalau dihitung luasnya, maka kita cari luas persegi panjang 1 hingga 4 tadi. Caranya adalah dengan menghitung nilai panjang dan lebar persegi itu. Lebarnya dalam hal ini tetap ya 0,4. Ini lebar, ini panjang ya. Luas itu panjang kali lebar, panjangnya itu Fx, lebarnya itu delta X ya. Jadi 3,84 itu dari nilai Fx ya, F dari 0,4. F berikutnya 0,8 dari mana? 0,4 tambah 0,4. Jadi F pertama itu panjangnya ini lebar, ini panjangnya F 0,4, F 0,8, F 1,2 gitu. Rumusnya ya 4 min E kuadrat 4 dikurangi 0,4 2 ya. Semua nilainya dihitung, maka diperoleh
sini ya. Lebarnya tetap, panjangnya ini 3,84 dan seterusnya. Dikalikan hasilnya di sini. Hasilnya di sini. Luas pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Yang keempat ini 0 ya, karena 0 itu di yang di sini. Nah, di sini ya. Udah kelihatan. Nah, yang di sini nol itu nilai dari persegi keempat ya, dimana F-nya 2 ya. Nilai F2 itu 0. Setelah ditotal nilai luasnya 4,480. Dengan logik cara yang sama, kalau perseginya kita perkecil lagi menjadi separuhnya lebarnya, maka nilai-nilai X dan Fx-nya berikut ini. X-nya pertama 0,2, X 0,2, Fx-nya 39, nah, sehingga luasnya ini. Begitu X berikutnya 0,4, nilai Fx-nya F 0,4, 384, lebarnya ini tetap, luasnya ini. Begitu seterusnya dicari sampai dijumlah sama dengan 4,920. Nilainya berbeda dengan sebelumnya, cuma berbeda tipis ya, karena ini lebih akurat dari nilai sebenarnya. Kenapa demikian? Karena persegi-persegi yang dikerjakan itu menjadi lebih kecil, menjadi separuhnya ya, seperti itu. Dengan teknik ini, teknik persegi-persegi kecil ini, nilai ini akan sangat akurat kalau nilai partisi perseginya menuju tak hingga. Artinya persegi yang dikerjakan itu jumlahnya tak berhingga. Nilai tak berhingga. Perhatikan ini. Jadi kalau kita ambil limit dari penjumlahan persegi kecil panjang kali lebar ini sejumlah n-nya tak hingga, maka nilai dari L adalah sama dengan luas daerah di bawah kurva ya. Ini saya kerjakan secara matematika. Kita tidak perlu terlalu detail di sini karena mungkin agak menjemukan. Namun ini pengerjaannya secara sigma ya, dengan mengambil limit n sampai tak hingga. Di sini diperoleh bahwa nilai eksak dari luas itu adalah nilai eksaknya sebentar. Nilai eksaknya kalau n-nya tak hingga, maka ini sama dengan 8 dikurangi 4/3 kali 2. Yang di sini nilainya adalah 0 ya, karena
N-nya tak hingga, 3 dibagi tak hingga 0. Gitu. Ini nilai eksaknya. 8 min 4/3 kali 2, yang kalau dihitung itu sama dengan ini ya, 16/3. 16/3. Cuma yang menjadi penekanan di sini adalah nilai eksak ini. Nilai eksak ini selain dikerjakan dengan cara sigma tadi, dengan cara sigma ini tentu akan sangat panjang ya, dimana kita harus menentukan delta X-nya dulu. Delta X itu ya 2 kurangi 0 dibagi N ya, karena partisinya sebanyak N. X1 nya 2/N, X2 nya 2 kali delta ya, X3 nya 3 kali delta, begitu seterusnya. Xi nya ditentukan, lalu dikerjakan sigmanya. Tentu ini sangat sulit bagi kalian. Matematika memiliki cara ya, di luas daerah sebuah kurva itu disimpulkan S kecil itu 0 hingga 2 dari fx dx, itu adalah limit dan seterusnya. Jadi kita bentuk sebuah fungsi, misalkan f besar x adalah 4x min 1/3 x pangkat 3. Dari mana ini? Ini adalah anti turunan dari fx. Jadi kalau kita turunkan ke situ, kita peroleh fx. Fungsi yang turunannya itu fx. Kita namakan ini anti turunan dari fx. Kenapa anti turunan? Karena turunan dari 4x itu 4, turunan dari ini x pangkat 2. 3 kali 1/3 hilang ya. Nilai dari integral itu 0 hingga 2 dari fx dx ini adalah anti turunan, nilai anti turunan f2 dikurangi nilai anti turunan f0. F2 itu dihitung ya, 4 kali 2 dan seterusnya. Ini X-nya, ini X-nya ya, 2/3. Ini 0 karena X-nya 0. Kita hitung semuanya, ketemu sama ya. Sehingga yang bisa kita simpulkan di sini, terdapat hubungan antara nilai anti turunan kurva terhadap nilai L ya. Luas ya. Luas itu ke depan kita sebut integral dari fungsi fx pada interval a, b. Penggunaannya adalah kenapa nilai luas, kita mencari luas kurva ya. Misalkan sebuah, ini proyek ya, ini proyek, ini fungsi biaya fx, ini fungsi biaya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau per hari dia menghabiskan fungsi biayanya, misalkan tetap ya, kita ambil contoh 2000 per hari, ini 2000. Maka biaya total dari X 1 hingga 3, biaya totalnya adalah ya, luasnya ya, 2000 kali 3. Jadi selama 3 hari kita menghabiskan 6.000. Ya, nilai luas ini erat kaitannya dengan pencarian biaya total akumulasi fungsi ya, dari interval tertentu. Dan ini sangat banyak manfaatnya. Baik, itu dulu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.